setelah puasa kita bebas melakukan dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amala bih, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa, wal amala bih, dan perbuatan dosa, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya kebutuhan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, Allah tidak punya kebutuhan untuk membalas bahwa ia meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak punya kebutuhan untuk memberi pahala atas ibadah puasanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis yang mulia ini mendidik kita untuk menjauhi ucapan dosa dan perbuatan dosa, terutama pada saat mengamalkan ibadah puasa. Oleh karena orang yang berpuasa dan tetap mengucapkan ucapan dosa seperti dusta, ghibah, namimah, penipuan, penghinaan, makian, itu semua ucapan dosa. Tuduhan, fitnah, itu semua adalah ucapan dosa. Wal amala bih, perbuatan dosa. Semua perbuatan dosa selain ucapan. Semua bentuk perbuatan dosa yang lain selain ucapan. Pada saat ia berpuasa, maka dosa-dosa ini menjadi penghalang diterimanya ibadah puasa. Menjadi penghalang diterimanya ibadah puasa. Wal'iyadzubillah. Berarti kita mesti mendidik diri kita untuk menjauhi dosa, menjauhi ucapan dosa. Sungguh-sungguh mengontrol diri kita agar menjauhi dosa, menjauhi ucapan dosa, menjauhi tulisan dosa, menjauhi postingan dosa, menjauhi menonton dosa, melihat dosa. Kita sungguh-sungguh menjaga ibadah puasa kita agar supaya puasa kita mendidik kita untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puasa kita mendidik kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menyucikan jiwa, menyucikan hati. Oleh karena bukan berarti bahwa setelah puasa kita bebas melakukan dosa. Tidak. Bukan berarti bahwa di malam hari kita bebas melakukan dosa. Tidak. Bukan berarti bahwa setelah lewat bulan Ramadan kita bebas melakukan dosa. Tidak. Akan tetapi, ibadah puasa adalah pendidikan. Ibadah puasa adalah pendidikan. Ibadah puasa adalah pembiasaan. Ibadah puasa adalah konsentrasi untuk menyucikan jiwa kita. Untuk mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk membangun kepribadian yang terbiasa menjauhi dosa. Terbiasa takut pada dosa. Terbiasa menikmati amal ibadah, pendekatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah yang bisa kita pahami dari hadis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita semua, terutama yang menyampaikannya, sebelum yang mendengarkannya, untuk mengamalkan dengan cara yang terbaik. Barakallahu fiik.